Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang preferensi mahasiswa Statistika Universitas Brawijaya dalam menggunakan layanan Shopee dengan analisis conjoin. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 6. Yang pertama, saya Sri Handayani. Yang kedua, Nur Aini. Yang ketiga, Imelda Salsabila. Yang keempat, Carlos Salemba Latui Hamalo. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang pendahuluan dari penelitian kami. Latar belakang, analisis conjoin merupakan suatu metode analisis dalam analisis multivariat yang biasanya digunakan dalam pemasaran, khususnya untuk pengembangan produk dalam hal memaksimisasi preferensi konsumen. Saat ini, salah satu situs belanja online atau e-commerce yang cukup dikenal oleh kalangan mahasiswa adalah Shopee. Oleh karena itu, kami tertarik untuk meneliti preferensi mahasiswa jurusan Statistika Universitas Brawijaya dalam memilih Shopee sebagai situs belanja online dengan memanfaatkan analisis conjoin. Tujuan penelitian kami yang pertama adalah mengkaji atribut yang dinilai penting oleh konsumen sebagai dasar untuk penyusunan konsep platform berdasarkan atribut-atribut yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, menyusun konsep platform baru yang sesuai dengan keinginan dan preferensi konsumen. Selanjutnya akan masuk pada bagian metode penelitian. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang bersumber dari kuesioner dengan sasaran penelitian yaitu mahasiswa aktif jurusan Statistika UB dengan syarat yang pertama merupakan angkatan 2019 dan yang kedua merupakan pengguna Shopee. Untuk variabel dalam penelitian ini berupa atribut yang terdiri dari 4 atribut. Untuk yang pertama, atribut tampilan platform dengan level desain menarik, navigasi mudah, dan desain inovatif. Yang kedua, atribut produk dengan level lengkap dan berkualitas, sesuai deskripsi dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, atribut metode pembayaran dengan level transfer bank, ShopeePay, PayLater, gerai minimarket, dan COD. Dan yang terakhir, atribut fitur dengan level gratis ongkir, cashback, dan voucher. Selanjutnya yaitu teknik penarikan sampel. Dalam penelitian ini digunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Dikarenakan dalam penelitian ini dibutuhkan responden dengan kriteria tertentu. Untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus Lemeshow sebagai berikut. Dari populasi sebanyak 177 mahasiswa, diambil sampel sebanyak 36 mahasiswa. Kemudian masuk pada bagian tahapan analisis. Untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi atribut. Pada penelitian ini mencakup 4 atribut dengan masing-masing atribut terdiri dari 3-5 taraf. Yang kedua, merancang kombinasi atribut. Jumlah minimal kombinasi atribut atau stimuli yang harus tersedia untuk dievaluasi responden dicari dengan rumus JK sama dengan JT min JA plus 1, dengan JK merupakan jumlah kombinasi dari taraf-taraf atribut, JT merupakan jumlah taraf atau level atribut yang dievaluasi, dan JA merupakan jumlah atribut yang dievaluasi. Pada penelitian ini terdapat 4 atribut dan 14 level, sehingga dibutuhkan minimal 11 kombinasi atribut atau stimuli. Yang ketiga merupakan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa Statistika UB. Data respon yang dikumpulkan berupa skala Likert atau angka 1-5 yang mana merupakan hasil rating terhadap 11 stimuli yang telah dirancang sebelumnya. Yang keempat yaitu uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Digunakan rumus korelasi Pearson sebagai berikut. Untuk menentukan valid tidaknya, yaitu jika R hitung lebih dari R tabel, maka kuesioner signifikan atau valid, dan sebaliknya. Tahapan analisis selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kehandalan suatu kuesioner. Digunakan rumus Alpha-Konbach yaitu sebagai berikut. Setelah uji reliabilitas,
kita akan melakukan analisis conjoin, di mana hasil pendapat responden terhadap 11 stimuli yang telah dirancang akan dilakukan analisis conjoin untuk memperkirakan konsep platform Shopee yang diinginkan responden. Analisis conjoin pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan software SPSS. Kemudian, hasil dari analisis tersebut akan diinterpretasikan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu uji validitas. Berdasarkan rumus korelasi yang digunakan, didapatkan hasil pada tabel sebagai berikut. Pada tabel uji validitas menunjukkan bahwa R hitung lebih dari R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan yang ada dinyatakan valid. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Didapatkan hasil pada tabel sebagai berikut. Pada tabel uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai konbak alfa sebesar 0,8094, sehingga dapat dikatakan semua butir pertanyaan dari kuesioner adalah reliabel. Yang ketiga yaitu tingkat kepentingan. Berdasarkan analisis dengan bantuan software SPSS, didapatkan hasil pada tabel sebagai berikut. Tabel tersebut menunjukkan atribut pembayaran memiliki tingkat kepentingan yang paling tinggi, yaitu dengan nilai kepentingan sebesar 40,812. Hal ini berarti secara umum responden menganggap pembayaran merupakan aspek yang paling penting, disusul dengan fitur, tampilan platform, dan produk. Berdasarkan hasil output untuk tabel utilities, di mana tabel utilities menunjukkan rata-rata kesukaan responden terhadap suatu level dari masing-masing atribut. Untuk atribut tampilan platform, level desain menarik memiliki nilai utilities estimasi tertinggi, yaitu sebesar 0,104. Berarti responden lebih menyukai tampilan platform dengan desain menarik. Untuk atribut produk, level lengkap dan berkualitas memiliki nilai utilities estimasi tertinggi, yaitu sebesar 0,042. Berarti responden lebih menyukai produk yang lengkap dan berkualitas. Untuk atribut metode pembayaran, level CPP memiliki nilai utilities estimasi tertinggi, yaitu sebesar 0,162. Berarti responden lebih menyukai pembayaran dengan CPP. Untuk atribut fitur, level gratis ongkir memiliki nilai utilities estimasi tertinggi, yaitu sebesar 0,094. Berarti responden lebih menyukai fitur gratis ongkir. Untuk ketetapan prediksi pada hasil output untuk correlations, di mana di sini kita lihat bahwa nilai signifikansi dari candle tahu sebesar 0,00, ini mana kurang dari nilai alfa sebesar 0,05. Berarti ketepatan antara penilaian aktual dan penilaian hasil estimasi telah signifikan. Kemudian model yang digunakan mampu memprediksi preferensi mahasiswa jurusan Sastika UB angkatan 2019 dalam menggunakan layanan Shopee. Rekomendasi alternatif. Profil ideal yang diinginkan responden secara keseluruhan berdasarkan hasil dari utilities, di mana untuk atribut tampilan platform, responden lebih banyak memilih desain menarik. Untuk atribut produk, responden lebih banyak memilih lengkap dan berkualitas. Untuk atribut metode pembayaran, responden lebih banyak memilih CPP. Dan untuk atribut fitur, di mana responden lebih banyak memilih gratis ongkir. Kesimpulan, preferensi responden. 1. Metode pembayaran menjadi atribut yang terpenting pertama, fitur menjadi atribut yang terpenting kedua, tampilan menjadi atribut yang terpenting ketiga, produk menjadi atribut yang terpenting keempat. 2. Berdasarkan level, secara umum responden lebih menyukai tampilan platform dengan desain menarik, produk yang lengkap dan berkualitas, pembayaran dengan Shopee, dan fitur gratis ongkir. Ketiga, pihak perusahaan diharapkan meningkatkan layanan situs yang tersedia di Shopee dengan memfokuskan terhadap atribut dan level yang mempunyai nilai kepentingan yang paling tinggi. Ya, sekian hasil presentasi dari kelompok kami terkait preferensi mahasiswa Sastika Universitas Brawijaya dalam menggunakan layanan Shopee dengan analisis conjoin. Kiranya presentasi ini dapat berguna bagi teman-teman. Terima kasih.